Halo, selamat datang di kelas C# Fundamental. Nama saya Erik Kurniawan dari Cloudemia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter yang kedua dari kelas C# Fundamental, yaitu tentang pengantar bahasa C#. Beberapa subtopik yang akan kita bahas pada chapter kedua ini. Yang pertama adalah mengenai bahasa C# itu sendiri, style pada bahasa C#, kemudian standarisasi bahasa C#. Nah, diikuti juga dengan proses kompilasinya. Jadi dari source code C#, bagaimana proses kompilasinya supaya bisa menjadi assembly. Misalnya menjadi file .exe atau .dll. Nah, ini pada proses kompilasi ini dilanjutkan dengan demo. Jadi kita akan langsung coba buat aplikasi C# di Notepad, kemudian kita kompilasi secara manual menggunakan C#.exe. Kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan tentang Integrated Development Environment. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio. Karena C# ini dibuat oleh Microsoft, jadi menurut saya Integrated Development Environment atau IDE yang paling cocok untuk programming C# adalah Visual Studio. Biarpun ada tools lain selain Visual Studio yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi C#. Kemudian dilanjutkan dengan struktur program C#, kemudian penjelasan tentang apa itu namespace, karena di sini kita akan banyak menggunakan namespace nanti. Kemudian apa itu variabel, dan terakhir kita akan bahas tentang basic input-output. Nah, dilanjutkan dengan demo. Kita akan langsung coba untuk membuat program sederhana yang ada input-outputnya. Bahasa C# sendiri adalah bahasa pemrograman yang memang didesain secara khusus untuk lingkungan pengembangan .NET Framework. Jadi, C# sendiri harus dijalankan di atas .NET Framework. Bahasa C# merupakan salah satu bahasa utama yang disupport di .NET Framework selain Visual Basic. C# sendiri dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Anders Hellsberg yang merupakan Chief Architect atau Language Designer dari bahasa C# di Microsoft. Bahasa C# sendiri sudah distandarisasi oleh ECMA. Jadi Anda dapat mendownload dokumentasi C# di website ECMA untuk dapat mempelajari sintaks dan aturan yang ada pada bahasa C#. Kemudian pada .NET, Anda juga dapat menggunakan C# untuk membuat aplikasi services dan kelas library. Bila Anda sudah pernah programming sebelumnya, misalnya menggunakan bahasa C++ atau Java, maka Anda akan dapat melihat bahwa banyak sekali kesamaan antara bahasa C# ini dengan bahasa Java atau C++. Kalau kita lihat di sini ada kelas, kemudian diikuti dengan curly bracket gitu ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian di sini ada if statement, setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Di sini ada metode yang namanya static void main, sangat mirip sekali dengan bahasa Java dan stylenya juga mirip dengan C++. C# sendiri mempunyai compiler yang terpisah dengan IDE Visual Studio.NET. Jadi ketika Anda menginstal .NET Framework, sebenarnya di sana sudah include C# compilernya. Jadi tanpa Visual Studio pun Anda masih dapat membuat aplikasi C#. Anda bisa membuat source code C#-nya di Notepad misalnya, kemudian kita kompilasi secara manual menggunakan C# compiler. Nanti setelah ini kita akan lakukan di sesi demo. Jika Anda ingin jalan yang lebih mudah, Anda bisa menggunakan Visual Studio.NET karena ketika kita menggunakan Visual Studio.NET kita bisa menggunakan auto kompilasi. Di .NET sudah include auto kompilasi, jadi kita tinggal build, compile seperti itu. Nah, jadi ada dua cara. Nanti Anda bisa melakukan manual kompilasi atau yang otomatis menggunakan Visual Studio. Pada prakteknya nanti kita akan lebih sering menggunakan Visual Studio daripada manual
compilation. Karena memang di Visual Studio sudah didukung untuk automatic compile. Selain itu, kita akan banyak menggunakan fitur yang lain di Visual Studio, seperti misalnya Solution Explorer, kemudian IntelliSense, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, kita bisa mengkompilasi source code C# menggunakan file csc.exe atau C# compiler. C# compiler sendiri bertugas untuk mengubah kode C# menjadi Microsoft Intermediate Language atau MSIL. Microsoft Intermediate Language berisi instruksi yang akan dibaca oleh CLR atau Common Language Runtime dan mengubahnya menjadi instruksi yang lebih spesifik ke CPU sesuai dengan spesifikasi mesin yang Anda gunakan. Jadi nanti komputer tidak dapat mengeksekusi file .exe hasil kompilasi dari C# compiler jika di komputer Anda tidak terinstall .NET Framework-nya, tidak ada CLR-nya. Nah, jadi biarpun kita sudah mengkompilasi kode kita, tapi file yang dihasilkan itu dalam bentuk DLL atau exe tidak bisa dijalankan kecuali di komputer Anda sudah terinstall .NET Framework. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi pertama kita buat dulu filenya, kemudian kita jalankan C# compiler. Kalau kita pakai Visual Studio sih jalannya otomatis langsung. Nah, hasilnya nanti adalah file berupa berekstensi .exe atau DLL. Nah, ini akan dijalankan jika komputer Anda terinstall .NET Framework. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat program sederhana menggunakan bahasa C#. Kita pertama tidak menggunakan Visual Studio dulu. Kita akan menggunakan yang lebih sederhana, menggunakan editor Notepad. Nah, kemudian setelah programnya kita ketikkan, jadi kita akan kompilasi menggunakan CSC tadi ya, C# compiler secara manual. Kemudian kita akan lihat output dari kompilasinya yaitu file .exe-nya. Baik, sekarang kita akan mulai demonya. Untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan C#, kita buka dulu Notepad. Kemudian kita ketikkan kodenya. Public class program. Take void main. Kita buat main metodenya dulu. Nah, di sini kita akan menampilkan output berupa string hello world gitu ya, atau hello C#. Kita akan gunakan console write line. Nah, kemudian di sini adalah teks yang mau kita outputkan. Hello C#. Oke, seperti ini. Baik, bisa kita lihat bahwa pertama kita akan buat kelas dulu. Jadi, untuk membuat program C# pertama kali, paling tidak kita buat sebuah kelas. Di sini nama kelasnya adalah program. Kemudian setelah itu kita buat main metodenya di sini. Static void main. Ini adalah metode yang pertama kali dijalankan, akan dijalankan ketika programnya di run ya. Ketika programnya jalan, ini adalah metode yang akan dijalankan pertama kali. Kemudian di sini kita akan output ke layar konsol sebuah string dengan nilai hello C#. Langkah selanjutnya kita akan save source code yang sudah kita buat. Nah, saya akan simpan di folder sampel C#. Ini saya buat di drive D. Saya beri nama filenya hello.cs. Itu ekstensi untuk C#.cs. Nah, kemudian kita akan buka command prompt. Nah, kita buka sebagai administrator, run as administrator. Nah, kemudian saya akan arahkan ke folder
D, tempat di mana file saya berada. D, sampel C#, sudah ya. Nah, kemudian kita akan jalankan C# compiler-nya. Letak dari C# compiler itu ada di C Windows Microsoft.NET, kemudian framework. Nah, di sini target framework-nya ada beberapa, karena saya install beberapa versi .NET Framework di sini. Saya akan gunakan versi yang paling baru, yaitu versi 4. Nah, kemudian saya ketikkan csc.exe. Nah, di sini kan program csc.exe-nya ada ya. Nah, kemudian saya tuliskan file yang akan dikompil, yaitu hello.cs. Kemudian saya enter. Ternyata ada kesalahan. Kalau kita lihat di sini error, the name console doesn't exist ya. Berarti ada kesalahan di source code yang kita buat. Kita cek, oh, di sini kita kurang menambahkan namespace using system. Nah, seperti itu kita tambahkan, kemudian kita coba kompilasi lagi. Kita save dulu, jadi belum di-save mungkin. Nah, berhasil. Kalau sudah berhasil, kita bisa lihat dir di sini. Nah, di sini akan muncul satu file hasil kompilasi yaitu hello.exe. Kalau kita lihat di sini hello.exe. Nah, sekarang bisa kita jalankan hello. Nah, kalau kita jalankan hello.exe-nya di sini akan mengoutput satu nilai yaitu hello C# sesuai dengan source code yang kita buat tadi. Nah, begitu cara untuk mengkompilasi source code C# secara manual menggunakan C# compiler.